Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 2025A, program studi D4 Teknik Listrik, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan membuat video tutorial untuk UAS soal nomor 9, yang mana langkah-langkah merangkai dan mensimulasikan rangkaian gerbang logika kombinasi pada software MATLAB. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dio Budi Prasetyo dengan NIM belakang 06. Yang kedua, Raditya Hutomo Pramana dengan NIM belakang 027. Dan terakhir, Gilang Surya Saputra dengan NIM belakang 045. Selanjutnya kita buka software MATLAB, lalu kita buka Simulink, pilih blank dokumen, lalu kita masukkan komponen-komponen yang ada di bawah tabel ini. Setelah kita memasukkan semua komponen yang ada di tabel tadi, lalu kita atur tata letaknya seperti ini, lalu kita ubah nilai konstan salah satunya menjadi 0, lalu kita rangkai sesuai soal yang ada di atas. Yang pertama, kita hubungkan nilai konstan 1 pada semua input saklar yang atas, lalu nilai konstan 0 pada semua input saklar bawahnya. Selanjutnya kita buat persamaan yang pertama sebelah kiri dahulu, yaitu A inverse ditambah B dikali C, lalu hasilnya diinverskan. Sebelum itu, hubungkan saklar A dan saklar B kepada masing-masing gerbang NOT. Selanjutnya kita pilih gerbang N, karena di persamaan pertama kita dahulukan yang perkalian, yaitu B dikali C. Lalu hasil dari perkalian B dikali C kita masukkan ke gerbang OR, lalu kita tambah dengan A inverse, lalu hasil dari persamaan 1 kita sambungkan ke gerbang NOT karena diinverskan. Selanjutnya yang persamaan kedua kita pilih gerbang OR, lalu kita sambungkan B inverse ditambah C, lalu kita pilih gerbang N, hasil dari B inverse tadi kita sambungkan ke gerbang N, lalu kita kali A. Selanjutnya kedua hasil dari persamaan tersebut kita masukkan masing-masing outputnya ke gerbang OR. Selanjutnya kita sambungkan ke display untuk melihat outputnya apakah bernilai 1 ataupun 0. Jadi ini dimulai dari gerbang A, yaitu 0, A0 terus gerbang B 0, C 0, dan hasilnya akan 0. Yang kedua hanya 0, B0, C1. Kita run, Hasilnya akan 0. 0. Oke. Nah, 0 Lalu 1 yang 0. ketiga ada A0, B1, C0. Hasilnya akan 0. Terus Lalu yang keempat ada A0, B1, C1. Hasilnya akan 0. Lalu yang kelima itu ada A1, B0, C0. Dan hasilnya akan 1. Lalu yang keenam ada A1, B0, C1. Hasilnya akan 1. lanjut. Lalu yang ketujuh ada A1, B1, C0.
hasilnya akan 1. Lalu yang terakhir ada A1, B1, dan C1. Hasilnya akan 1. Selanjutnya yaitu analisa kata-kata berdasarkan cara kerja gerbong logika kombinasi. Yaitu persamaan Y sama dengan A inverse plus B kali C plus B inverse plus C kali A. Yaitu secara teknis aliran sinyal digital di dalam rangkaian kombinasi ini bekerja melalui dua jalur utama, blok kiri dan blok kanan. Sebelum digabungkan oleh gerbang OR terakhir, maka A yang pertama kondisi ketika input A sama dengan 0. Ketika saklar bernilai 0, sinyal tersebut akan dibalikan oleh gerbang NOT menjadi logika 1. Logika 1 ini masuk ke gerbang OR pada blok kiri. Sesuai sifat gerbang OR, jika salah satu input sudah bernilai 1, maka output gerbang akan langsung menjadi 1 tanpa memedulikan hasil perkalian B kali C dari gerbang N. Namun karena blok kiri menjadi gerbang NOT, di ujungnya sebagai fungsi inverse total, logika 1 tadi dibalikan menjadi 0. Sementara itu di blok kanan, gerbang N menerima input langsung dari saklar A yang bernilai 0. Sesuai sifat gerbang N, jika salah satu input bernilai 0, maka output gerbang otomatis terkunci di nilai 0. Terakhir, gerbang OR terutama menjumlahkan output blok kiri 0 dan blok kanan 0 sehingga menghasilkan output akhir Y sama dengan 0 atau displaynya bernilai 1. Lalu yang selanjutnya, kondisi ketika input A sama dengan 1, ketika saklar A bernilai 1, sinyal dibalikan oleh gerbang NOT menjadi logika 0. Lalu diteruskan ke gerbang OR karena salah satu bernilai 0, maka output kini sepenuhnya bergantung pada hasil perkalian B kali C dari gerbang N. Setelah melewati gerbang NOT sebagai inverse total, output blok kiri akan bernilai logika B kali C inverse atau setara dengan fungsi NAND. Di saat yang sama pada blok kanan, gerbang OR memproses penjumlahan antara B inverse dan C. Hasil dari kemudian dikalikan dengan input A yang bernilai 1 melalui gerbang N. Karena dikalikan dengan 1, output blok kanan murni meneruskan nilai dari B inverse plus C. Ketika gerbang OR utama menggabungkan hasil blok kiri dan blok kanan, terjadi hubungan komplementer universal antara kedua blok tersebut. Jadi blok kiri bernilai 0, maka blok kanan pasti bernilai 1. Sebaliknya, jika blok kiri bernilai 1, maka blok kanan bisa bernilai 0 atau sifat 1. Atau sifat penjumlahan gerbang OR memastikan bahwa kombinasi ini akan selalu menghasilkan output akhir Y sama dengan 1 atau display bernilai 1. Ya, jadi saya di sini akan melanjutkan untuk kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, analisa data, dan simulasi yang telah oleh kelompok kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktik elektronika, analog, dan digital. Di bawah ini beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian gerbang logika kombinasi dengan persamaan Y, A plus B kali C, plus B plus C kali A, berhasil dirancang dan disimulasikan menggunakan software MATLAB Simulink sesuai dengan prosedur kerja. Yang kedua, berdasarkan pembuktian melalui tabel kebenaran, yaitu tabel 2, dan penyederhanaan fungsi boolean, rangkaian kombinasi yang rumit ini memiliki karakteristik fungsi yang setara dengan Y sama dengan A. Karakteristik ini menunjukkan bahwa variabel input B dan C tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi akhir output rangkaian. Yang terakhir, output akhir sistem sepenuhnya dikendalikan oleh variabel input A. Jika input A berlogika low, 0, maka display akan menunjukkan angka 0. Sebaliknya, jika input A berlogika high, 1,
maka display secara otomatis akan menunjukkan angka 1. Baik, jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.